Nanti sesaat lagi, betul, sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Eriko. Saya juga mungkin sebagai masyarakat atau warga Indonesia belum tahu ya sebenarnya data seperti apa yang dihimpun oleh Presiden Jokowi. Sesaat lagi saya akan tanya kepada, atau mungkin sekarang saya akan tanya kepada Bang Eriko. Bang Eriko, kalau sekarang contohnya sederhananya seperti ini, partai politik kan sedang mengatur strategi untuk koalisi menuju Pilpres 2024. Apakah jangan-jangan data itu juga yang dimiliki Presiden? Tapi sebentar, Presiden ini kan juga petugas partai dari PDIP. Kalau dibocorkan ke partai bagaimana, Bang Eriko? Mbak, saya dari awal saya sampaikan, kami sangat terbuka sama Bapak Presiden. Apa yang dirahasiakan? Tidak ada. Boleh ditanyakan beliau. Dan saya mau sampaikan pada masalah, apa ada data yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Bahwa beliau menerima laporan dari Badan Intelijen itu sangat wajar. Setiap itu tidak boleh. Menerima laporan pun nggak boleh. Bang Eriko, kata Bang Alaraf itu tidak boleh loh, Bang. Menerima laporan nggak boleh. Ditahan dulu Bang Alaraf. Lanjutkan Bang Eriko. Lanjutkan Bang Eriko. Lanjut. Kan giliran saya. Dari intelijen nggak boleh. Ditahan dulu Bang, nanti sabar Bang. Silakan Bang Eriko. Saja, ajukan aja keberatan ke MK. Saya yakin kamu tidak akan berani. Saya yakin itu. Pasti tidak akan lakukan. Karena kenapa? Selalu membuat disinformasi bahwa Presiden harus menerima informasi sebanyak-banyaknya. Contoh, mau mengusulkan misalnya ada pejabat untuk eselon 1 atau misalnya dari Bank Indonesia atau apa, itu harus diketahui data-datanya semua. Itu data dari mana? Dari intelijen. Bahwa itu diberikan satu data untuk apakah ini diizinkan. Bang Eriko, mohon maaf, saya potong. Bang Eriko, kalau PDIP tidak masalah mungkin datanya disampaikan kepada Presiden, tapi partai lain sudah keluar pernyataannya agak keberatan, Nasdem, PKS, bagaimana? Silakan, nanti kan ada proses hukumnya. Makanya saya tawarkan sama Alaraf tadi, gugatlah. Jangan ragu-ragu, ini negara demokrasi. Bung Alaraf, jangan kita cuma hanya bicara di media, tapi tidak berani melakukan kegiatan. Nah, monggo, silakan, mau PKS, mau Nasdem, atau siapapun. Silakan digugat. Dalam undang-undang intelijen, Mas. Tapi jangan nanti setelah hukum menyampaikan kemudian masih keberatan juga. Anda kan hanya membacakan undang-undangnya saja. Tetapi kan datanya mana? Mana data yang dibocorkan? Coba tunjukkan. Kita dalam undang-undang intelijen. Bapak-bapak. Ya. Saya mau diskusi bylaw aja, Mas. Tidak menuntut, berani tidak menggugat. Iya. Kita diskusi dalam bylaw aja, Mas. Ya. Dalam Undang-Undang Intelijen 17 2011, kalau ada persepsi publik, Presiden sedang melakukan penyalahgunaan intelijen, maka gugatan pertama dilakukan oleh siapa? Komisi 1 Intelijen, khususnya Komite Intelijen di dalam Komisi 1. Jadi dalam Komisi 1 DPR, itu ada namanya Komite Intelijen. Lebih khusus, tugas Komite Intelijen itu adalah untuk mempertanyakan kepada Presiden kalau ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh Presiden. Nah, publik hari ini, saya belum menjelaskan. Gantian, pusing nanti dengarnya. Lanjutkan Bang Alaraf. Jadi berdasarkan Undang-Undang Intelijen 17 2011, di dalam Komisi 1 ada Komite Intelijen. Tugas Komite Intelijen adalah mengawasi Presiden dan Intelijen kalau menyalahgunakan kewenangannya. Kalau ada publik komplain bahwa telah terjadi penyalahgunaan, maka Komite Intelijen DPR lah harus memanggil Presiden dan lembaga intelijen untuk menanyakan kenapa ada peristiwa seperti ini. Partai politik bukan ancaman keamanan nasional. Kok Anda identifikasi sebagai ancaman keamanan nasional? Itu yang harus dilakukan. Jadi gugatan pertama justru kepada Anda untuk menggunakan hak Anda di DPR, mempertanyakan itu kepada Presiden. Itu gugatan pertama yang harus dilakukan oleh DPR dengan memasang Komite Intelijen itu. Komite intelijen yang ada di DPR itu meniru komite intelijen yang ada di Kongres Amerika Serikat atau di beberapa negara. Kenapa Mbak ada komite intelijen di DPR? Karena tugas intelijen itu rahasia, tertutup. Konsekuensinya adalah kalau diawasi harus ada komite yang lebih khusus. Maka dibentuklah komite intelijen di dalam Komisi 1 itu. Itu yang harus melakukan gugatan kepada Presiden dan DPR. Karena itu silakan saja mengajukan kepada, kan boleh ada pelaporan dari masyarakat. Iya, gitu. Betul. Sementara ini kalau kita lihat, kalau kita konsisten, kelihatannya partai-partai juga atau anggota DPR juga nggak menganggap ini sebagai suatu masalah. Iya, gitu. Partai Nasdem masalah, PKS masalah, Anda nggak bilang nggak masalah. Jangan berasumsi. Jadi boleh nggak saran saya? Sebentar Mas Rambut. Sabar. Bang Rambut. Sekarang giliran saya ya. Oke, baik. Silakan Bang Eriko. Kan tadi Anda keberatan. Silakan diajukan secara hukum ke MK, ke Petun. Nanti kita ke DPR, Bang.
spekulasi satu. Kedua, bawakan ke DPR. Tadi Betul. Anda katakan partai-partai yang keberatan. Nah, ajukan kepada partai-partai yang keberatan itu nanti biar dibahas di Komisi 1. Jadi sekaligus dua arah. Pertama, Anda mengajukan secara hukum. Kedua, melalui partai-partai yang di Komisi 1 yang seperti Anda sebutkan tadi kan tidak ada masalah. Ini kan soal hukum. Bang Eriko, ini dampaknya jadi meresahkan sekali loh ini Bang jadinya. Sorry, saya mau jam. Jadi kita juga jangan berasumsi. Sampai sekarang juga saya nggak melihat ada kecenderungan bahwa ini meresahkan. Kalau kita melihat secara jernih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden untuk mendapatkan informasi atau meminta informasi itu adalah menjalankan tugasnya apapun gitu. Kita mau menginterpretasikan hanya kata-kata di dalam undang-undang ini kan sebenarnya juga bisa diinterpretasikan macam-macam. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa langsung menunjukkan bahwa apakah objeknya itu adalah ancaman nasional. Ancaman nasional kan juga sangat luas ininya. Definisinya. Jadi bukan soal targetnya, bukan soal entitasnya, bukan soal itu. Nah, dan Presiden dalam konteks tahun politik ini kan juga dia harus selalu mendapatkan informasi-informasi kontemporer dari manapun gitu kan. Seperti tadi Michael, mungkin PDIP memang karena dia itu partainya Pak Presiden ya, dia bisa melakukan. Tapi apakah dia kemudian melakukan penyadapan misalnya gitu. Kalau memang ada dibuktikan. Itu kan tindakan penyadapan kan adalah memang suatu tindakan hukum yang harus didasarkan oleh satu hukum tertentu. Untuk kalau memang itu bisa dibuktikan, silakan diajukan pengaduan. Dan saya setuju sekali dengan yang Mas Eriko bilang bahwa kalau memang itu buktikan saja, jangan membuat sebuah perdebatan publik seolah-olah bahwa ini salah atau tidak dengan menggunakan asumsi-asumsi yang apa atau pandangan-pandangan yang sebenarnya yang malah justru meresahkan gitu, seolah-olah itu bukan sesuatu yang diperbolehkan. Ini presiden bisa sepanjang presiden tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang dan juga asas-asas demokrasi. Jadi menurut saya nggak melihat itu sebagai satu, dan saya nggak melihat kalau saya perhatikan di media pun orang hanya membicarakan yang bicarakan juga elit gitu. Okay. Dalam negara demokrasi, Mas, dalam negara demokrasi, kalau ada masyarakat mengkritik, itu bukan meresahkan publik, tapi bagian dari bentuk partisipasi politik warga dalam memajukan demokrasi. Betul. Oleh karenanya, kritik masyarakat adalah bagian dari hak masyarakat dalam menyampaikan partisipasi politik, bukan untuk meresahkan. Itu poin pertama. Yang kedua, dalam menggunakan partisipasinya itu, masyarakat menyampaikan argumentasi berdasarkan hukum. Dan berdasar hukum jelas tadi, partai politik bukan ancaman terhadap keamanan nasional. Kalau Bung menyatakan bahwa perspektif keamanan nasional luas, saya tanya sekali lagi ke Anda, apakah partai politik ancaman terhadap keamanan nasional menurut Anda? Ya ini kan pertanyaan ini kan sebenarnya pernyataan yang sebenarnya nggak ada hubungannya juga dengan. Lah ya kalau Anda menyatakan partai politik bukan ancaman terhadap keamanan nasional, Presiden nggak boleh melakukan pengumpulan informasi melalui gabungan intelijen untuk terkait partai politik, karena partai politik bukan ancaman terhadap keamanan nasional. Itu ancaman nggak bisa begitu. Bapak-bapak, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Betul. Jelas. Gitu. Ya, baik. Jadi Mbak Caca, Mbak Gita, kita tunggu Mas Al-Araf nanti mengajukan keberatan ya. Siap Bang, nanti kita ke DPR Bang, ya kan kita laporkan ini ke DPR, ke Komisi 1. Kemudian memanggil Presiden. Presiden panggil DPR. Baik. Ya. Bang Rambut terima kasih. Sampai ketemu DPR, tak sampaikan Bang. Bang Al-Araf terima kasih. Ini pasti akan panjang bergulir karena memang kritik dan juga, tapi meskipun sudah ada statement juga dari Menko Polhukam kita, tapi kita tunggu nanti bagaimana, apakah benar nanti akan ada laporan Komisi 1 DPR akan manggil Presiden, kita tunggu nanti. Terima kasih Bang Al-Araf. Terima kasih Bapak. Sekarang kita ke informasi lainnya.